Kami dari kelompok 7 akan mereview video dari film Barata. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fidelia Yovita Renalsiawan dengan NIM 24435000893. Perkenalkan, nama saya Raja Raditya Rafael dengan NIM 24435011339. Perkenalkan, nama saya Haikal Taufik Fajar, NIM saya 24435000927. Perkenalkan, nama saya Sherina Giska dengan NIM 24435000836. Perkenalkan, nama saya Valentino Fikasa Caniago dengan NIM 24435011388. Perkenalkan, nama saya Andi Thierry Henry dengan NIM 24435011420. Kali ini saya akan mereview isi dari film Barata Season 1. Serial Barata Season 1 adalah drama kriminal Indonesia yang pertama kali tayang pada 7 September tahun 2018. Serial ini terdiri dari 6 episode dan dibintangi oleh Oke Antara sebagai Barata, seorang detektif muda dengan masa lalu kelam dengan metode investigasi yang tidak konvensional. Sinopsis dan alur ceritanya bisa dimulai dengan penemuan potongan tubuh manusia yang tergantung di atap gedung tua, dihiasi dengan topeng cepot, tokoh wayang Sunda yang dikenal lugu namun cerdas. Investigasi mengungkap bahwa potongan tubuh tersebut berasal dari 5 korban berbeda, menandakan adanya pembunuh berantai dengan motif yang kompleks. Berantai bersama timnya dengan dokter forensik menyelidiki kasus ini dengan pendekatan yang keras dan tanpa kompromi. Mereka menelusuri berbagai petunjuk yang mengarah ke preman lokal. Namun penyelidik menjadi semakin rumit ketika tim mulai mengarah pada orang-orang terdekat Barata termasuk Vera sendiri. Saya Fidelia Yovita Renalsiawan akan membahas tentang pasal-pasal apa sih yang ada di dalam film tersebut. Yang pertama itu ada asas prinsip due process of law yang berisi pasal 18 ayat 1 KUHP yang berisi penangkapan wajib disertai surat tugas dan dilakukan sesuai prosedur. Yang kedua ada pasal 56 KUHP. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum. Di mana di film Barata tersebut, Barata sering melakukan interogasi tanpa prosedur yang jelas, bahkan menggunakan kekerasan. Ini bertentangan dengan KUHP yang menekankan perlindungan hak tersangka dan prosedur yang sah. Dalam praktik nyata, bukti atau pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan dapat dikesampingkan oleh hakim. Yang kedua, ada asas pentingnya prosedur dalam penyidikan, di mana itu termasuk dalam pasal 1 angka 1 KUHP. Penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Yang kedua ada pasal 7 KUHP, penyidik wajib bekerja secara kolektif, tidak berjalan sendiri. Di film Barata tersebut, Barata sering bergerak sendiri, mengesampingkan koordinasi dengan sesama penyidik. Dalam KUHP, penyidikan adalah proses formal yang harus dilakukan oleh aparat berwenang. Dan hasilnya bisa catat hukum bila tidak mengikuti prosedur. Ya, saya di sini tuh kasih tahu gue lagi ada kasus apa lagi di film. Yang ketiga ada pembuktian forensik dan ilmu penunjang yang terdapat pada pasal 184 KUHP. Alat bukti yang sah mencakup keterangan ahli dalam SIM, yang dimana Barata dan tim forensik menggunakan otopsi, DNA, dan analisis luka. Ini sesuai dengan alat bukti keilmuan yang diakui KUHP. Namun, jika dilakukan tanpa surat tugas atau otoritas yang sah, bukti tersebut bisa dianggap tidak valid. Dan yang keempat, ada kriminalitas terorganisir yang terdapat pada KUHP pasal 340, pembunuhan berencana, dan pasal 365, pencurian dan kekerasan. Dalam SIL, terdapat kejahatan dalam Barata melibatkan jaringan mucikari, perdagangan manusia, dan pembunuhan berantai. Semua termasuk dalam kategori organized crime yang sering membutuhkan pendekatan lintas hukum. Kali ini saya akan membahas sisi gelap institusi yang ada di dalam film Barata. Salah satu hal yang paling mencolok dalam serial Barata bukan hanya kejahatannya, tapi fakta bahwa sebagian ancaman justru datang dari institusi hukum itu sendiri. Barata berulang kali dihadapkan pada tembok penghalang, bukan dari pelaku kejahatan, melainkan dari rekan satu institusinya. Manipulasi data, intervensi atasan, hingga penghilang barang bukti. Jika kita melihat dari sisi hukum Indonesia, tindakan semacam ini bisa dijerat dengan beberapa pasal KUHP, seperti pasal 201 KUHP yang berbunyi menyembunyikan pelaku atau barang bukti.
Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan pelaku kejahatan atau menghilangkan alat bukti dapat dipidana hingga 9 bulan penjara. Yang kedua itu ada pasal 415 KUHP, yaitu penggelapan dalam jabatan. Berbunyi, jika seseorang yang memegang jabatan melakukan penggelapan, apalagi menyalahgunakan kekuasaannya, ia bisa dipidana hingga 7 tahun penjara. Kalau kasusnya menyangkut penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara atau publik, mereka bisa masuk ke ranah tindak pidana korupsi berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999. Berata membuka mata kita bahwa kadang sistem bisa bocor dari dalam, dan ketika itu terjadi, bukan cuma keadilan yang terancam, tetapi nyawa juga orang itu terancam. Di sini saya akan menerangkan tentang penjelasan hukum di film series Brata. Pentingnya integritas dalam penegakan hukum dalam series Brata, karakter utama sering mengambil jalan pintas demi menyelesaikan kasus. Yang mengingatkan kita akan pentingnya integritas dalam menjalankan hukum. Penegak hukum harus tetap berpegang pada etika dan prosedur meskipun menghadapi tekanan atau godaan untuk menyimpang. 2. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam pendidikan. Kasus-kasus dalam Brata memperlihatkan situasi di mana hak individu bisa terancam saat proses penyelidikan tidak transparan. Masyarakat perlu mengetahui hak-haknya seperti hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara berwenang-wenang, serta kewajiban untuk kooperatif saat diminta keterangan secara sah. 3. Waspada terhadap kejahatan yang terselubung dan manipulatif. Banyak pelaku kejahatan dalam serial ini tampil normal dan sopan namun menyembunyikan niat jahat di balik wajah yang ramah. Hal ini menjadi pengingat bahwa kejahatan modern seringkali bersifat manipulatif dan tidak selalu terlihat jelas. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah percaya pada tampilan luar semata. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah Brata adalah serial kriminal Indonesia yang mengisahkan detektif Brata dalam mengungkapkan kasus pembunuhan dan mutilasi. Tokoh utamanya digambarkan sebagai penyelidik dengan ingatan fotografis dan masa lalu yang kelam, yang menjadi latar emosional kuat dalam penyelidikan berbagai kejahatan berat. Kasus-kasus yang ditampilkan dalam serial ini mencerminkan kejahatan serius, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa dibilang KUHP. Khususnya, yang pertama, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 15 tahun. Yang kedua, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun. Yang ketiga, Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Serial ini menampilkan nuansa visual gelap khas film noir, dengan cerita berlapis yang menyoroti sisi psikologis pelaku dan korban. Selain menghibur, Brata juga memberi gambaran realistis tentang proses penyelidikan kriminal dan penerapan hukum pidana di Indonesia. Terima kasih, sekian video dari kami. Semoga penjelasan dari video kami dapat mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Salam Budi Luhur.